Oke, setelah berapa ya, hampir 4 hari 5 hari lebih kali ya, nyangkut di Batam di Asian Fast, karena pas saya angkat rupanya harus ada perbaikan cat ya, sekalian mumpung anti foil di bawah itu. Asian Fast itu profesional sekali, puas sekali kita. Sekarang sebelum meninggalkan Batam, kami harus ke Nongsa dulu, ke Shah Bandar untuk izin untuk ke berlayar ya. Oke, journey kita lanjutkan. Oke, selamat pagi. Semuanya sudah siap, jamnya sudah berlayar kira-kira setengah jam yang lalu meninggalkan Batam. Namun tadinya kami dilarang jalan sama Shah Bandar. Akhirnya kami harus menandatangani surat bahwa resiko tidak ditanggung jawab oleh mereka. Saya pikir emang mereka mau tanggung jawab juga kalau udah bawa. Jadi so must go on, kita jalan. Hari pertama berangkat dari Batam, atau kita bisa bilang hari kedua lah kalau kita tambah 1 hari dari Singapura ya. Jadi ini kita mulai perjalanannya, kita lewat Nongsa subuh-subuh untuk menghindari lalu lintas kapal yang padat, dan kalau terlalu malam juga bahaya karena banyak nelayan-nelayan yang tidak memakai lampu. Kita ngambil jalan lewat timur Batam ya, ke arah selatan, persis di tengah-tengah antara Sumatera sama Kalimantan. Kita tidak melalui pesisir Sumatera karena banyak sekali rumor ada bajak laut lah kecil-kecil yang biasanya itu ngincer untuk mesin-mesin dari kapal. Perjalanan kami ini sebenarnya melawan arah angin ya, angin dari selatan menuju utara yang mengakibatkan ombak tuh cukup besar. Tercatat kita lihat itu waktu itu paling tinggi itu kira-kira 1,5 meter. Ya artinya kita siap banget perjalanan selama 4-5 hari ini dengan terombang ambing dengan ombak-ombak yang cukup besar. Moga-moga darah pelaut kita terbukti di sini. Bicara soal waktu, terasa banget sangat cukup untuk kita pakai untuk merenung, bersyukur, menikmati, karena kita sangat terasa banget terisolasi dengan dunia luar. Tidak terasa, waktu rupanya sudah mulai masuk ke hari ketiga. Waktu di sini terasa sangat berjalan lambat ya. Jadi bayangin kalau satu tim kita tidak solid, berantem, musuh-musuhan, wah rasanya udah mau kemana selalu ketemu. Ombak yang kami hadapin pagi ini mirip kayak kemarin pagi ya. Ya ombaknya cukup besar. Teori yang saya siapkan tadinya untuk mengisi waktu dengan banyak mendownload paper-paper jurnal untuk S3 saya sambil mereview seolah-olah seperti itu. Tapi rupanya membaca itu sangat berat di kapal, khususnya kalau di ruang tengah. Makanya saya akhirnya seneng di atas, di ruang kemudi, berinteraksi dengan yang mengemudikan, dan juga menikmati ombak dan pemandangan yang ada di luar.
Aktivitas selanjutnya saya banyak di atas ya. Kecuali kalau mau tidur, mandi, ya atau masak gitu, baru kita ke bawah. Lagoon 450F ini keren. Ada 4 kamar yang bagus banget kamarnya. Kamar mandi ada 2, sound systemnya bagus. Kalau kita dengar suara di dalam itu, di ruang tengah itu malah kedap ya, cukup enjoy. Tapi audio lewat bluetoothnya bisa kita sharing ke atas, jadi banyaknya kita setel lagu itu untuk didengarkan di atas. Fasilitasnya tidak kaleng-kaleng. Freezer ada, refrigerasi lengkap besar, kompor lengkap, oven lengkap, microwave lengkap. Jadi sebenarnya nyaman sekali. Bando. Jangan salah ya, saya mandi normal loh di sini selama perjalanan. Airnya lancar karena sistem yang dipakai adalah reverse osmosis ya. Jadi air laut itu difilterasi, dijadikan air tawar untuk kepentingan MCK. Tapi kalau untuk minum memang kami membawa aqua yang cukup banyak karena kami nggak mau minum dari reverse osmosis juga ya. Sekarang di pagi hari ya, hari keempat kita ketemu dengan kapal nelayan dan ingin beli ikan nih. Jadi kita barter nih langsung ikan dengan bir ataupun Coca-Cola yang ada di freezer kami. Angkat Coca-Cola ya, Pak. Angkat Coca-Cola ya, Pak. Maju. Nah, duitnya dia masukin. Oke, thank you ya semua ya. Makasih. Ikannya langsung diolah sama Sergio ya dengan masakan ala Itali. Beliau katanya sih jago masak dan kebukti makanannya enak. Nikmatnya makan walls di tengah laut ya. Kami di freezer kita itu sebenarnya bawa janji jiwa, bawa jus beraneka ragam, bawa buah, Coca-Cola, pokoknya hampir isinya asik-asik lah pokoknya.
Akhirnya saya bisa bawa kapal ke Belitung ya. Di depan mata kita ini adalah Pulau Lengkuas namanya. Sergio dan tim itu melihat Pulau Lengkuas langsung terpukau. Namun di Pulau Lengkuas inilah saya kehilangan drone saya. Ya nanti saya lihatkan mengapa ya, ada unsur magic kayaknya. Tiba-tiba drone saya kayak ketarik gitu menabrak batu. Dan jatuh langsung ke air laut. Bagi yang kenal DJI Mavic 2, sebenarnya pasti tahu bahwa kaki depannya Mavic itu tidak mungkin lebih jauh, lebih ke depan. Dan kemudian sifat kameranya juga hanya bisa naik turun. Jadi nggak mungkin bisa melihat atau merekam pergerakan blade. Tapi di kanan atas, kawan-kawan lihat ada pergerakan blade di sini. Agak aneh, sangat aneh malah. Mari kita saksikan detik-detik almarhumnya drone saya. Dar. Oke, kita berusaha ikhlas sampai kapal langsung saya cuci di air bersih, air tawar. Sampai Jakarta langsung saya servis. Namun memang nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi, jadi kita harus ikhlas. Kita sampai di Jepara. Sunrise dari
sunrise. Waktu itu kita sunrise dari Batam, sekarang nyampe di Jepara sunset.